أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa syukurillah adalah sebuah ungkapan yang luar biasa yang harus kita biasakan dalam kita menjalani hidup ini. Akan lebih luar biasa lagi jika ungkapan syukur itu bukan hanya diungkapkan melalui mulut saja, akan tetapi dihadirkan dengan hati yang penuh cinta, sehingga akan terrealisasi bentuk syukur itu dalam setiap langkah dan perbuatan kita terhadap Allah, Rasulullah, alam semesta beserta seluruh isinya. Sehingga pada semua yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita rasa akan menjadi satu titik perubahan dalam kehidupan, karena Allah menciptakan seluruh makhluknya, khususnya manusia itu dengan kesempurnaan dalam cintanya. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, pada hakikatnya dalam hidup ini tidak ada kebaikan dan juga tidak ada keburukan, karena segala sesuatu akan berjalan menurut kehendak yang maha kuasa, yaitu Allah Sang Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Namun terkadang pikiran kita sering terjebak pada kesadaran kita, hingga membuat tersandaranya alam kesadaran kita pada satu kesimpulan yang padahal kesimpulan itu belum tentu benar. Maka ketika kesadaran ini semakin terpupuk, lambat laun kita akan menyadari bahwa dari keburukan akan terlahir kebaikan, dan terkadang dari kebaikan akan melahirkan keburukan. Sebagai contoh, siapa yang tak kenal dengan Umar bin Khattab? Pada saat itu Sang Umar merupakan musuh nomor 1 Rasulullah dan para pengikutnya. Berbagai keburukan dan penilaian negatif tergambar dalam sosoknya. Namun siapa sangka dalam perjalanan hidupnya dia berbalik 180 derajat, menjadi sosok yang dibanggakan kaum muslimin, menjadi orang terdepan dan menjadi pelindung panji kebesaran Islam, bahkan menjadi salah satu sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu contoh lain, seorang Ibnu Muljam sangat diagungkan akan keilmuan dan kecerdasannya. Dia seorang hafiz Quran 30 juz, ahli tafsir dengan hafalan hadis yang luar biasa. Namun karena hanya pandangan dia merasa paling benar, dia tega menikam Sayyidina Ali sampai tiada, hanya dikarenakan prinsip dan pandangannya yang berbeda. Ini akan menjadi satu pelajaran kepada kita, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini bersifat fana. Hanya Allah lah yang maha abadi dengan segala kebenarannya, juga dengan segala cintanya. Maka sebetulnya kunci untuk mendapatkan cinta Allah itu hanya dengan menyingkirkan semua rasa benci di dalam diri kita terhadap apapun dan siapapun. Maka dengan begitu kita telah membuka satu jalan menuju kematian yang lebih meringankan beban kita dalam sakaratul maut. Lalu apa yang akan kita rasakan pada saat menjelang sakaratul maut? Iqra kitabak. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kita sering bersama kembali dalam muhasabah diri dalam perjalanan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Kita semua sepakat bahwa segala sesuatu apapun yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan.
Kematian adalah merupakan kiamat kecil dalam kehidupan kita. Akan tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah merupakan awal dari kehidupan kita selanjutnya. Maka hidup kita saat ini dan detik ini akan menjadi penentu hidup kita di hari esok atau di hari mendatang. Saya akan menceritakan satu kisah, dan semoga dari kisah ini ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Pada suatu hari dalam satu jamaah pengajian, ada seorang santri mengajukan pertanyaan kepada sang kiai, dan isi pertanyaannya itu tentang sakaratul maut. Si santri ini bertanya, "Pak Kiai, pada saat sakaratul maut seberapa sakitkah yang akan kita rasakan?" Lalu kemudian sang kiai termenung sejenak. Beliau berpikir cara menjelaskan pertanyaan dari santri ini agar mudah dipahami. Kemudian sang kiai memanggil santrinya untuk maju ke depan. Setelah sampai di hadapan kiai, kemudian santri ini disuruh memegang tiang yang ada di hadapannya. Seraya sang kiai berkata, "Kamu pegang kuat-kuat tiang itu. Nanti kamu saya tarik. Dan semakin saya tarik, peganganmu harus semakin kuat, jangan sampai terlepas." Setelah santrinya mengangguk, lalu sang kiai menarik santrinya dengan sekuat tenaga. Dan santri tersebut semakin menguatkan pegangannya. Setelah beberapa saat terjadi tarik-menarik, si santri ini merasakan sakitnya dari tarikan sang kiai. Melihat santrinya meringis kesakitan, lalu sang kiai berkata, "Lepaskanlah peganganmu." Setelah pegangannya terlepas, maka dengan mudah sang kiai dapat menarik tubuh santrinya itu. Kemudian sang kiai menjelaskan apa yang menjadi maksud dari kejadian tadi. "Begitulah gambaran dari sakaratul maut," kata sang kiai. "Tiang itu diibaratkan dunia. Dunia ini tentunya dalam pikiran kita adalah yang berupa kesenangan, yang berupa harta, kedudukan, wanita. Bahkan jika semakin dalam lagi, anak dan istri kita pun termasuk perhiasan dunia." Kuatnya pegangan dari santri tadi itu menggambarkan betapa takutnya kita untuk meninggalkan mereka semua. Betapa besarnya cinta kita kepada itu semua, sehingga tertutup kesadaran kita, tertutup kebatinan kita atau batin kita dari sang pemilik cinta itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kesadaran murni kita tertutupi oleh jiwa dan nafsu yang melekat pada yang bersifat duniawi. Inilah sifat dunia. Semakin kita mencintai, maka akan semakin takut kehilangan. Dan jika terjadi kehilangan dan perpisahan, kita akan merasakan sakit dan kecewa. Sama halnya ketika sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta, tiba-tiba putus, pasti akan sakit rasanya. Begitupun dengan sakaratul maut. Setiap jiwa kita masih dipenuhi dengan cinta yang bersifat dunia, maka akan semakin sakit rasanya ketika ruh dan nyawa ini direnggut dari jasad kita. Namun ketika kita sudah merelakan semua yang ada di dunia kepada sang pemilik Allahul Malik, maka perpisahan ruh dan jasad kita akan menjadi satu perpisahan yang menyenangkan, karena kita sadar semua itu hanyalah titipan yang harus dikembalikan, dan kita akan kembali kepada sang pemilik kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, cinta dan kebencian yang ada dalam diri kita sebenarnya bermuara pada satu titik yang bernama ego diri. Keegoan itu terjadi dikarenakan adanya kehidupan, dan kehidupan kita akan terus berlangsung selama keempat unsur kehidupan itu ada di dalam diri kita. Keempat unsur itu adalah unsur api, angin, air, dan tanah. Satu saja dari keempat unsur itu Allah cabut, maka akan terjadilah yang dinamakan kematian. Begitupun di alam dunia ini. Jika Allah cabut salah satu dari keempat unsur itu, maka akan hancurlah dunia ini, atau kiamat di dalam Islam. Keempat unsur itu dinamakan dengan Nur Muhammad. Maka ada baiknya kita mulai bangun kesadaran diri kita dari sesuatu yang paling dekat dengan kita, yang dalam kesehariannya berinteraksi terus dengan kita. Apa itu? Dialah nafas kita. Nafas yang keluar masuk merupakan penghubung antara alam sogir kita dengan alam semesta ini. Dan nafas kita sebagai salah satu simbol kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Bagaimana tidak? Saat kita melakukan kebaikan dan keburukan,
pasti dalam keadaan bernafas. Hanya orang yang sudah tidak bernafaslah yang sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Maka pada hakikatnya, pada saat keluar masuknya nafas kita sedang ada pada fase hidup dan mati. Saat nafas itu masuk, itulah hidup kita. Dan pada saat nafas itu keluar, itulah kematian kita. Maka muncullah istilah kematian itu dengan menghembuskan nafas yang terakhir, karena sudah tidak ada lagi nafas yang masuk ke dalam jasad kita. Dengan kesadaran inilah, maka seharusnya sudah tidak ada lagi ketakutan kita dalam menghadapi kematian. Karena pada hakikatnya setiap saat dan setiap waktu kita sudah melatih diri antara kehidupan dan kematian melalui keluar masuknya nafas kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, saling bersama kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.